Yaqulu ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, munabbihan sambil memperingatkan Allah ala khalqil alami perihal penciptaan alam ini. Al-uluhi yang tinggi itu alam, wasufla dan juga alam yang rendah. Atau kita mengenal ada istilah makrokosmos dan mikrokosmos alam ciptaan itu. Jadi alam itu adalah masih Allah. Segala sesuatu selain daripada Allah itu adalah sebutannya alam. Segala sesuatu di luar Allah itulah alam. Alam malaikat, alam manusia, alam jin, alam bakteri, alam virus, dan sebagainya. Itu mereka memiliki alam. Di luar Allah semuanya juga. Allah menyatakan di sini wasama dan terhadap langit banainaha. Itu jelas itu. Banainaha kami bangun. Kami jadikan itu langit. Aidin. Aid itu sama dari yad. Yad itu tangan. Aid itu adalah tangan-tangan banyak. Nah, tetapi di sini diterjemahkan di dalam tafsir bikuwatin dengan kekuatan. Ya tentu saja Allah dengan secara manual, wallahu alam itu bagaimana proses penciptaannya, tetapi semuanya dengan kekuatan Allah. Sehingga jadilah alam ini. Nah, banyak teori yang terkait dengan teori penciptaan alam ini. Tapi teori yang ngepas dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu adalah teori Big Bang gitu. Teori Big Bang itu adalah yaitu alam ini asal usulnya berasal dari satu benda yang kejal gitu kan, kemudian terjadi ledakan. Nah, itu sesuai dengan apa yang ada di dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaro ila samai annahu makana rotkon, bahwa sesungguhnya dulu langit dan bumi itu adalah rotkon, menyatu. Kemudian terjadilah ledakan itu sehingga jadilah alam seperti ini. Nah, tentu saja sekali lagi alam yang dimaksud itu demikian kayanya. Tidak sekedar bumi dan langit, tapi juga segala isi yang ada di langit dan di bumi dengan beragam pernak-perniknya. Ada mulai dari mikrokosmos yang bersel satu sampai yang bersel banyak, makrokosmos. Seperti kita manusia ini, selnya demikian banyak. Tapi ada juga makhluk Allah yang hanya bersel satu, mikroba misalnya, virus, bakteri, tidak kelihatan oleh mata kita. Gitu. Tetapi itu ada. Itu ada. Apa buktinya? Ya kita suka sakit. Kita suka terpengaruh oleh adanya virus, COVID lah dan sebagainya sehingga menjadi geger seluruh dunia. Kan? Itu ada makhluk yang bisa dilihat menggunakan mikroskop elektron. Ternyata ada itu. Bisa memberikan penyebab supaya terjadinya penyakit. Jadi sesuatu yang tidak kelihatan itu belum tentu tidak ada. Ya kita aja kemampuan melihatnya terbatas. Tapi dengan penglihatan yang sangat tajam ada ternyata. Nah ini juga terkait dengan keberadaan yang maha pencipta Allah. Sampai saat ini belum ada makhluk yang bisa melihat Allah. Janji akan bisa melihat Allah itu kalau kita jadi penghuni surga. Insya Allah bakal melihat Allah. Tetapi selama di muka bumi ini tidak bisa. Seperti Nabi Musa alaihissalam juga waktu itu minta bisa melihat Allah. Sebelum bisa melihat Allah sudah keburu pingsan dahulu. Tidak kuat. Karena beda materinya. Beda materi, kita itu kan terbuat dari tanah seperti ini aja. Materi kita terbatas. Tidak bisa melihat di luar dinding ini misalnya. Kan? Tidak bisa mendengar dari kejauhan. Itu pun terbatas semuanya pendengaran kita juga. Pendengaran kita dibandingkan dengan pendengaran dari makhluk lain lebih tajam. Penglihatan pun begitu. Jadi sekali lagi manusia ini serba terbatas dalam segala kemampuannya. Sehingga aneh kalau ada orang yang menyatakan diri paling hebat. Tidak ada yang hebat. Yang hebat itu hanyalah Allah.
Makhluk itu semuanya terbatas. Nah, kemudian di sini Allah menyatakan wa inna lamusiun, dan kamilah lamusiun yang meluaskannya. Qad wasa'na arja'aha wa rafa'naha bi ghairi amadin. Kami telah meluaskan itu langit dan meninggikannya bi ghairi amadin, tanpa tiang. Tidak menggunakan tiang itu langit-langit. Nah, tentu saja menurut kita mana sih yang disebut langit? Uh, yang kita sebut langit itu yang kita lihat itu adalah sebatas batas penglihatan kita, itulah langit. Yang kelihatannya berwarna biru kan kalau siang. Betulkah itu berupa warna biru? Ah, ini juga tipuan juga sebetulnya, Pak. Ini proses alam. Jadi kita tahu cahaya matahari itu kan berwarna putih. Di dalam warna putih itu terkandung beragam warna. Di dalamnya ada merah, jingga, nila, biru, hijau, dan sebagainya itu. Nah, di langit itu, sinar matahari yang dipancarkan oleh matahari itu dibiaskan. Kita bisa melakukan percobaan menggunakan prisma misalnya. Prisma itu adalah kaca yang berbentuk segitiga, tetapi lengkap itu. Kemudian disinari dengan cahaya putih, katakanlah dari center. Nah, itu akan terbelah menjadi atau akan terbagi menjadi beberapa warna. Nah, demikian juga sinar matahari yang berwarna putih di langit itu dibiaskan oleh atmosfer. Atmosfer itu memiliki indeks bias. Sebagaimana di prisma itu indeks bias. Bukti bahwa ada indeks bias itu silahkan lihat di air. Kalau kita celupkan tongkat itu yang di batas antara udara dan air itu tongkat itu bengkok. Padahal tidak bengkok kan? Itu kan tipuan juga. Mata kita itu tertipu. Itu seolah-olah langit itu berwarna biru itu adalah pembiasan dari cahaya matahari, tetapi yang terlihat oleh kita adalah warna birunya saja. Tetapi di lain waktu, pada saat menjelang fajar seperti ini, cahayanya itu tidak berwarna biru, tetapi agak kemerah-merahan. Demikian juga saat menjelang maghrib, kan? Itu cahaya itu berwarna kemerah-merahan. Artinya memang warna putih itu dibiaskan oleh atmosfer sehingga bisa berubah-ubah bergantung indeks biasnya. Kalau sore lebih kuat warna merah, sedangkan kalau siang-siang ini warna biru. Jadi sesungguhnya tipuan saja, tidak ada itu langit warna biru itu. Itu hanya kemampuan kita melihat. Sesungguhnya masih bisa ditembus terus. Di mana batas langit? Wallahu alam. Kita tidak tahu. Tapi yang jelas dari hasil pengamatan para ahli astronomi, alam ini mengembang terus, gitu. Mengembang terus. Jarak antara satu bintang dengan bintang lain itu akan terus meluas. Maka di sini pas kata-kata Al-Quran, Inna lamusiun. Sesungguhnya kami yang meluaskan. Dia tidak diam, berkembang terus alam semesta ini. Menurut pengamatan dari para ahli astronomi yang mengamati jarak bintang-bintang itu selalu berubah-ubah. Sehingga di mana batas alam itu wallahu a'lam. Yang kita ketahui itu adalah tata surya yang ada di lingkungan kita saja. Itu pun hanya satu bintang saja. Matahari itu hanya salah satu bintang. Sedangkan bintang-bintang lainnya lebih jauh lagi. Jarak yang digunakan bukan sekedar kilometer lagi, tetapi sudah menggunakan tahun cahaya. Dan tahun cahaya itu sudah bermiliar-miliar, kan? Padahal dalam satu detik cahaya dipancarkan dari matahari ke sini, itu bisa menembus angka ratusan ribu kilometer, 300.000 kilometer dalam satu detik. Artinya kalau cahaya dipancarkan dalam satu detik itu menembus jarak 300.000 kilometer. Sehingga sekarang ini kita bisa melihat cahaya matahari, jarak antara bumi dan matahari itu 150 juta kilometer, itu cahaya yang kita lihat di bumi itu adalah cahaya 8 menit lalu dari matahari. Jarak 150 juta kilometer itu dari sana dipancarkan menit ke 1, nyampe ke bumi itu menit ke 8. Kalau dihitung-hitung pakai itu.
itu hanya 8 menit cahaya dari matahari sampai ke bumi. Padahal jaraknya kalau ditempuh kapan tidak akan sampai, tidak akan sampai-sampai, keburu hancur kelihatannya di jalan. Nah, itu adalah dalam tata surya kita demikian jauhnya. Apalagi di alam semesta makin jauh. Maka pas Allah mengatakan, wa inna lamusiun. Sesungguhnya kami yang meluaskan alam semesta ini. Wal ardo parosnaha. Dan demikian juga bumi. Parosnaha kami hamparkan. Menjadi bisa tinggal, bisa duduk. Yang kelihatan oleh kita seolah-olah datar saja kan. Bumi itu datar, kita bisa tinggal dimanapun. Bandung ini dataran. Tetapi kalau kita lihat dari jarak lebih jauh lagi, itu adalah bulatan juga. Saking luasnya kelihatan dataran saja. Panikmal mahidun, maka kami jadikan menjadi datar. Nah, kita bisa membuktikannya kalau di laut, silakan di pantai lah, saksikan itu. Kalau ada kapal dari jarak jauh, bagaimana kemunculan kapal itu? Apakah kelihatan seluruh badannya atau tidak? Bisa dilihat awalnya itu adalah bagian atasnya dan kelihatan semuanya. Nah, kalau bumi itu datar, itu mesti kelihatan semuanya, walaupun kecil gitu kan. Tapi yang kelihatan itu tidak semuanya. Itu bukti bahwa itu ada bulatan itu. Bentuknya tidak datar. Silakan kalau sekali-kali ke pantai jangan hanya menikmati ombaknya atau suasana pantai, tapi perhatikan juga itu keadaan makhluk ini. Betulkah bumi itu datar atau tidak? Perhatikan bentuk kapal. Ya, yang kita lihat di pantai Pangandaran atau di pantai-pantai Santolo di Garut Pamengpung itu memang kapal-kapal kecil itu. Tapi kalau kita ke Ancol di Tanjung Priuk itu ada kapal-kapal besar bisa diperhatikan, silakan. Kemudian wa min kulli syai'in dan dari segala sesuatu khalaqna zawjaini. Kami jadikan berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan. Seluruh makhluk seperti itu. Azwaj, ada pasangan-pasangan. Seperti as-sama'u wal ardu. Ada langit, ada bumi. Itu pasangan juga kan. Sama'un wa ardun. Walailun wa naharun, ada malam, ada siang. Pasang-pasangan. Wa syamsun wa kumarun, ada matahari, ada bulan. Wa birrun wa bahrun, ada darat, ada lautan. Wa diyaun wa dhulamun, ada cahaya dan ada kegelapan. Wa imanun wa kufur, ada iman dan ada kufur. Wa mautun wa hayatun, ada kematian dan ada kehidupan. Wa syaqaun wa sa'adatun, ada kecelakaan dan ada kebahagiaan. Wa jannatun wa narun, dan ada surga dan ada neraka. Demikian juga di alam hewan. Di alam manusia ada laki-laki, ada perempuan dan semuanya. Jadi itulah yang paling alamiah, harus berpasang-pasangan. Sehingga kalau suka kepada satu sama pasangan, itu sudah menyalahi alam, sudah menyalahi kodrat. Dan perhatikan, hanya di manusia yang punya akal saja penyimpangan itu terjadi. Di alam hewan, di alam yang sifatnya alamiah tidak punya akal, tidak terjadi penyimpangan itu. Normal-normal saja. Sehingga kita bisa menyimpulkan kalau ada penyimpangan di alam manusia itu memang rekayasa saja. Rekayasa yang dilakukan oleh manusia. Bagaimana supaya cinta kepada sesama jenis itu bisa dibuat. Tapi bukan gen. Tidak ada turunan yang suka sesama jenis. Adapun sekarang perkembangan itu terjadi, itu adalah dibuat. Dan itu dikampanyekan terus oleh para pendukung hal seperti itu. Nah, di sini Allah menyatakan wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini, dan dari segala sesuatu kami ciptakan zawjaini berpasang-pasangan. Fafirru ilallah, maka kaburlah. Fir itu artinya melarikan diri. Larikan diri oleh kalian semua
Tapi jangan salah, melarikan diri itu kepada Allah lah. Nah, ini juga kita kalau dalam keadaan galau, dalam keadaan bermasalah, kadang-kadang kita ingin melarikan diri kan, lari diri ke narkotika, narkoba misalnya, itu juga tempat pelarian juga, tapi tempat pelarian yang salah. Minum minuman keras demikian juga itu tempat pelarian yang salah. Tempat pelarian yang betul itu adalah fafirru ilallah. Larilah, kembalilah kalian semua kepada Allah. Inilakum minhu nadhirum mubin. Sungguhnya aku ini bagi kalian adalah pemberi peringatan yang sangat nyata. Itu pernyataan dari Rasulullah SAW. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Dan janganlah kamu semua membuat beserta Allah Tuhan yang lain. Itu sama sekali sangat anti Allah. Tidak boleh. Salah satu larangan yang sangat kuat adalah membuat sekutu bagi Allah. Itu sangat benci Allah. Tidak boleh. Tidak boleh Allah disekutukan dengan apapun. Dalam kehidupan sosial pun demikian juga. Semuanya adalah Allah yang mengatur sebetulnya. Kalau tidak Allah yang mengatur, mana mungkin kehidupan ini akan serasi seperti ini. Artinya hukum yang berlaku di daerah Sukarapih, hukum alam, sama dengan hukum yang berlaku di Eropa sana, di Amerika sana. Nah, kalau bukan hanya satu yang mengaturnya, tidak mungkin. Seperti udara. Loh, kok bisa menerbangkan pesawat udara? Karena di sana terjadi perbedaan tekanan ditambah dengan tenaga mesin. Bisa terbang. Nah, mengapa bisa terjadi perbedaan tekanan? Ya karena ada udara. Siapa yang mengadakan udara? Ya tentu yang maha menciptakan. Nah, ternyata sama. Di Inggris dan di Sukarapi, udara itu seperti itu. Berarti penciptanya sama juga. Jadi tidak boleh dibeda-bedakan. Sama saja sehingga yang maha menciptakan itu adalah satu. Sehingga tidak boleh disekutukan. Walaupun kebanyakan manusia menyekutukan. Memang manusia itu punya kecenderungan untuk memiliki kedekatan kepada zat yang di luar dia. Setiap manusia itu begitu kan. Karena merasa dirinya itu lemah. Sehingga ada zat yang maha kuasa yang lebih kuat dibanding dia. Tetapi pengakuan terhadap zat yang lebih hebat dari dirinya itu kadang-kadang salah. Kadang-kadang salah. Nah, maka Allah mengapa mengutus para rasul, para nabi, supaya manusia yang punya kecenderungan terhadap zat di luar dirinya itu tidak salah. Betul, itulah Allah. Jadi, mengapa di sini banyak agama? Ya, karena begitu. Manusia itu semuanya di muka bumi itu punya kecenderungan untuk mengagungkan, kagum terhadap zat di luar dirinya. Nah, tetapi belum tentu pas benar. Maka bisa saja salah sasar sehingga beragama sih mengakui ada Tuhan tetapi Tuhannya bukan Tuhan yang sebenarnya. Itu yang terjadi kan. Karena memang manusia semuanya selalu punya kecenderungan untuk mengagungkan zat di luar dirinya yang lebih hebat. Maka kita bisa paham mengapa banyak agama. Itu hasil pencarian manusia. Sehingga dalam hal ini ada dua pegangan kehidupan itu manusia itu yang menjadi ageman, menjadi pedoman, yaitu yang pertama filsafat, yang kedua agama. Silakan dimanapun manusia itu punya begitu. Walaupun katakanlah orang Eropa itu adalah rasional kan saat ini, dulu ini tidak juga. Orang Amerika itu rasional, tapi mereka juga punya kepercayaan kepada zat di luar dirinya. Coba perhatikan di uang dolar Amerika itu, in God we trust. Terhadap Tuhan kita percaya. Artinya terhadap sesuatu di luar kemampuan dirinya, mereka menyatakan percaya. Dan uangnya itu dinyatakan begitu. Nah, tetapi Tuhan yang mana belum tentu pas dengan yang dimaksud Tuhan sesungguhnya. Nah, Tuhan sesungguhnya itulah Allah harusnya. Tapi banyak di antara mereka ngaku-ngaku manusia sebagai Tuhan. Kemudian yang lain-lainnya. Maka dalam hal ini Nabi menyatakan ini lakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya aku ini pemberi peringatan yang sangat nyata. Yang mengingatkan siapa sesungguhnya Tuhan yang harus kalian sembah itu.
Kemudian di rangkaian ayat terakhir, kadzalika ma atalladzina min qablihim min rasul illa qalu sahirun aw majnun. Ini biasa sambutan dari orang-orang itu dimanapun juga sama manusia itu. Belum tentu menyambut langsung berita-berita yang benar dari Nabi dan Rasulnya. Kalaupun mereka terkagum-kagum dengan apa yang disampaikan Rasul atau Nabi, mereka mengatakan, itu tidak lain sihir. Padahal ini bukan sihir. Bahwa yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, itu adalah Allah saja. Nah, apakah mereka saling berwasiat? Kelihatannya begitu. Atau wasau. Apakah mereka saling mewasiati? Ya, betul terjadi kan? Coba para penggagas agama itu, mereka membuat perkumpulan-perkumpulan. Mereka melakukan pertemuan-pertemuan di rumah-rumah ibadah mereka dan saling mewasiati kan, supaya jangan tinggalkan agama kita misalnya. Secara periodik dilakukan. Dalam hal ini ya sama dalam Islam pun begitu. Balhum qaumun togut. Tetapi mereka itu adalah kaum yang togut. Togut itu artinya melewati batas. Karena mengaku di luar Allah ada kekuatan lain. Tentu ada melewati batas itu. Watabal anhum wa anta bimalu. Maka berpalinglah dari mereka dan kau tidak tercela. Kemudian fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fadzakir, wadzakir maka kau ingatkan, fa inna dzikra karena sungguhnya zikir itu atau peringatan itu bisa memberikan kemanfaatan bagi orang-orang yang beriman di sini. Artinya di antara sekian peringatan yang disampaikan engkau terhadap manusia, belum tentu semuanya akan menerima, tetapi jangan khawatir juga, pasti akan ada orang-orang yang mau menerima, yang mempercayai. Selalu begitu dalam kehidupan itu. Mesti warna-warni, itu kan? Tidak satu warna. Memang sengaja Allah buat seperti itu. Tidak semuanya kafir, tetapi juga tidak semuanya beriman. Kemudian ayat yang sering kita dengar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah kami ciptakan, aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Ini ayat yang sering kita dengar dan sering disampaikan oleh para mubalik. Itulah misi penciptaan jin dan manusia. Semuanya menyembah kepadaku. Liyak buduni. Perhatikan deh bacaannya. Liyak buduni. Bacaannya ni bukan na. Tetapi pada saat dibaca liyak budun gitu kan. Waktu diwakafkan. Tapi itu ada nun wikoyah yang menyatakan aku. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya menyembah kepadaku. Jangan lupa kepadaku-nya itu. Walaupun tidak dibaca itu oleh kita. Nah, pengertian di sini, apa pengertian ibadah itu? Nah, di sini maka luas. Ibadah itu ada dua macam. Ada ibadah mahdoh dan goer mahdoh. Kita hidup di muka bumi ini adalah tujuannya untuk ibadah kepada Allah. Ibadah itu kita terjemahkan pengabdian, kan? Mengabdi kepada Allah. Allah itu memerintahkan kita memakmurkan muka bumi. Silahkan makmurkan dengan kemampuan kita masing-masing. Kita bisa memakmurkan dengan sebagai pegawai negeri, silahkan jadilah pegawai negeri. Tapi niatkan jadi pegawai negeri juga sebagai ibadah. Kita mau memakmurkan sebagai pedagang, silahkan makmurkan kehidupan ini dengan fungsi kita sebagai pedagang. Kita sebagai pensiunan juga sama, makmurkan sebagai pensiunan. Artinya dalam hal ini ikutilah semuanya aturan Allah dan niatkan kehidupan atau langkah-langkah kita itu semuanya dalam rangka ibadah. Nah, itu adalah ibadah secara umum. Tetapi ada secara khusus ibadah mahdoh. Nah, ibadah mahdoh itu seperti yang sudah biasa kita lakukan, sholat, puasa, dan rukun iman, rukun Islam. Nah, kalau ibadah ghair mahdoh itu bebas. Kita silakan melakukannya sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Tapi pada saat ibadah mahdoh harus nyontoh, ngikut
dari apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Sehingga dalam hal ini saya suka menyatakan bahwa tujuan hidup kita itu adalah ibadah sebetulnya. Kan ini kata Al-Quran begitu. Sehingga sholat, puasa, haji, dan sebagainya, jadikanlah itu kegiatan utama dalam kehidupan kita. Termasuk sholatlah yang sehari-hari kita lakukan. Sholat itu harus jadikan kegiatan utama. Kalau bekerja, kegiatan utama bukan. Itu sampingan sebetulnya. Sehingga dengan demikian, ini cara berpikir kita nih. Ini masih masih salah di antara, atau kebanyakan cara menanggapinya, kebanyakan kita kaum muslimin salah. Bahwa yang paling utama itu adalah bekerja di kantor, berdagang di pasar, atau menjadi guru, menjadi dosen, dan sebagainya. Itu sebetulnya pekerjaan sampingan saja. Yang utamanya itu kita harus sholat. Kalau kita sudah punya pikiran begitu, akan diutamakan itu sholat. Dimanapun kita berada, sholatlah. Ini jangan sampai berkata begini, mengapa tidak sholat berjamaah? Aduh, masih sibuk bekerja. Itu alasan salah sebetulnya. Seharusnya saat waktu sholat tiba, lakukanlah segera sholat. Tinggalkan seluruh pekerjaan. Tapi pikiran ini kan belum begitu di kita semua. Di kantor atau dimanapun kaum muslimin. Menganggap sholat itu sampingan saja. Padahal harusnya sholat itulah nomor satu. Lakukan sholat berjamaah untuk laki-laki di masjid awal waktu. Utamakan. Selagi masih bisa. Dan saya kira kebanyakan bisa. Hanya ya karena salah cara berpikir saja itu. Cara berpikirnya begitu. Bahwa bekerja, menjaga, kalau kita sebagai penjaga tempat misalnya, menjaga itu pekerjaan utama, itu bukan digajinya juga berapa, paling sehari 100.000, 200.000, sebulan 10 juta misalnya, sedikit. Kalau sholat itu lebih dari sekedar itu, sangat banyak. Bahkan sholat qobla subuh saja, Nabi menyatakan siapa yang melakukan sholat qobla subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru sholat qobla subuh. Sudah begitu nilainya kan, lebih dari 10 juta. Kalau kita digaji hanya 10 juta, orang itu sampai rela meninggalkan sholat, kadang-kadang sholat Jumat juga, gara-gara membangun rumah orang yang dikasih upah 100 atau 150.000 per hari. Meninggalkan nilai yang sangat besar. Itu cara berpikir sebetulnya, kembali kepada cara berpikir. Kalau cara berpikirnya sudah benar, insya Allah tidak akan ditinggalkan itu. Bagaimanapun, lakukan itu sholat itu karena nilainya sangat besar. Sholat qobla subuh saja begitu nilainya, apalagi sholat subuhnya gitu, sangat besar. Tetapi sekali lagi, cara berpikir kita kebanyakan salah kaum muslimin ini. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Maka kita ubah cara berpikir kita. Sholat utamakan dari semua kegiatan. Dari kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan apapun. Dan kalau kita itu berpikir begitu, insya Allah bisa. Bisa lah. Ada selalu jalan keluar. Kita sedang sibuk apapun, dahulukan sholat. Nah, kalau para ibu lakukan segera sholat di rumah. Kalau laki-laki segera datang ke masjid berjamaah awal waktu. Walaupun sebetulnya dalam keadaan-keadaan tertentu boleh tidak di awal waktu, di pertengahan dan sebagainya. Itu boleh. Tetapi yang utamanya itu afdalul a'mal as-sholah fi awal waktu. Begitu kata Rasulullah. Sebaik-baik seutama-utama amal itu adalah sholat pada awal waktu. Dan Rasulullah menyuruhnya berjamaah. Di mana? Di masjid. Di bangunan masjid pengertiannya. Walaupun dalam hadis lain sebutkan seluruh tanah ini adalah masjid, kan? Tapi itu pengertian umum. Yang dimaksud masjid di sini itu adalah di bangunan masjid seperti ini. Jadi itulah pengertian wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Kemudian Allah juga menyatakan Allah tidak minta kepada kalian rezeki dan tidak minta aku diberi makan. Tidak begitu. Innallahu warrazzaqu dzul quwwati. Justru Allah itu adalah yang Maha pemberi rezeki dan juga
pemberi kekuatan dan sangat kokoh kekuatan Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan begini, ini kata Allah, ini la'ana razzaku dzul quwwatil matin. Sesungguhnya aku ini adalah yang pemberi rezeki dan yang sangat kuat, yang kekuatannya sangat kokoh. Nah, rezeki yang dari Allah itu bisa beragam. Kesehatan ini juga rezeki, kan? Ilmu juga adalah rezeki. Bukan hanya uang saja. Kalau kita kan menganggap bahwa rezeki itu adalah uang atau makanan yang kita bisa makan, tetapi kesehatan, kesempatan, dan akal yang normal ini juga itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jika kita bisa berpikir normal saat ini, kita sadar, oh sedang ada di mana. Tidak semua orang begitu kan? Ada orang yang tidak ngerti, dia itu sedang apa. Nah itu adalah, kalau kita diberi kesempatan seperti itu adalah rezeki dari Allah. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah menyatakan begini, Allah berfirman, ini hadis qudsi. Yabna Adama tafarrok li ibadati amla'u sadruka hina wasadu pakroka wa illa taf'al malaktu sadruka syuglan walam asadda pakroka. Allah berfirman dalam hadis qudsi, hei Ibnu Adam, sibuk-sibuklah kalian dengan ibadah kepadaku. Nah, betul kan? Dalam diskusi begitu. Jadi ibadah kepadaku. Nah, ibadah yang di mana? Ada dua macam tadi, ada mahdoh, ada ghair mahdoh. Kita berbuat di luar sholat juga bisa jadi ibadah. Tetapi ibadah yang sudah jelas diberikan contoh oleh Rasulullah, utamakan. Apa rog? Silahkan utamakan itu ibadah. Untuk ibadah padaku, amla usodroka gina. Maka aku akan beri dadamu itu adalah kekayaan, kenyamanan dalam diri ini. Jadi apa yang dicari-cari oleh kita itu sebetulnya kebahagiaan kan? Di mana kebahagiaan itu berada? Bukan di Bali, bukan di Denpasar, bukan di Hawaii, bukan di Amerika. Padahal banyak turis datang ke Bali, datang ke Pangandaran, datang ke berbagai tempat cari kebahagiaan. Bukan di situ. Ternyata tidak ketemu-ketemu gitu. Kebahagiaan itu adalah bagaimana kita mengabdikan diri kepada Allah dan bersikap sebagai hamba Allah. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya sejati. Akan Allah penuhi dadamu itu sodroka gina dengan perasaan kaya. Cukup saja. Walaupun kita tidak punya beras, tetap saja Allah berikan kecukupan. Tidak perlu minta-minta. Kita tidak punya makanan, tetap aja ada. Akan saja ada jalan keluar. Karena Allah yang telah menjamin kita itu bisa hidup. Jadi selama masih bisa hidup, akan ada makanan yang bisa kita makan. Walaupun caranya bisa beragam. Tetapi selama Allah memberi hidup, pasti kita akan diberi kesempatan makan. Bahwa ada kelaparan, itu sebetulnya kelakuan manusia juga kan. Di Afrika terjadi banyak kelaparan, itu karena kelakuan orang-orang daerah utara yang yang rakus. Sumber-sumber daya itu diambil. Terjadi juga di Indonesia kan, hutan-hutan jadi gundul, itu siapa yang menggunduli itu? Bukan orang Sukarapih lah, kita tidak ada urusan. Yang menggunduli itu orang-orang Jakarta itu. Yang badannya sama dengan kita, tetapi maunya kekayaannya ingin berlebihan. Padahal dalam sebulan juga atau dalam sekali makan kan hanya sepiring atau dua piring saja. Tetapi tetap mereka ingin kaya raya dengan cara membabat hutan dan macam-macam perilaku itu. Nah, di sini Allah menyatakan, "Hai Ibnu Adam, bersibuk-sibuklah engkau li ibadati untuk ibadah kepadaku, amlau sadruka ginan. Maka aku akan tutup dadamu, akan aku penuhi dadamu ginan dengan kekayaan, rasa kaya itu. Wasaddu pakroka dan akan aku tutup kepakiranmu. Itu jaminan dari Allah. Dan kalau tidak begitu, engkau tidak menyibukkan diri menganggap atau mengubah pikiran ibadah kepada Allah itu paling utama, maka aku akan tutup, akan penuhi dadamu itu syuglan dengan kesibukan. Sibuk yang tidak jelas. Kan banyak anak-anak kita, kenapa tidak menengok orang tuanya? Aduh sibuk.
Itu sibuk yang tidak jelas, sibuk urusan kantor. Untuk apa sih akan dibawa matikah kita berkantor itu, menjadi karir, menjadi pejabat itu? Tidak juga kan. Kalau jadi pejabatnya benar, insya Allah akan memberikan nilai. Tetapi kalau tidak benar, jadi korupsi kan, jadi koruptor itu. Akan aku penuhi syuglan dengan kesibukan dadanya, serasa sibuk sehingga tidak sempat lagi menengok orang tua. Banyak kejadian saya kira dalam kehidupan kita itu, sehingga tidak bisa berbakti lagi kepada orang tuanya. Berdoa pun tidak sempat lagi, karena sholat pun tidak sempat lagi gara-gara sibuk. Lihat di Jakarta tuh, di, di tempat kesibukan-kesibukan Jalan Sudirman, di Jalan Gatot Subroto, dan di berbagai tempat lah sekarang mungkin itu orang-orang sibuk. Apalagi kalau lihat lihat Singapura juga begitu. Itu bukan Muslim lagi, lebih-lebih lagi, lebih mementingkan keduniawian saja. Walam asadda pakroka, dan tidak akan aku tutup kepakiranmu. Tetap saja butuh, tidak akan puas-puas. Sudah dapat sekian juga terus dicari. Mestinya bagi kita yang sudah usia-usia pensiun itu jangan terlalu sibuk ngurus dunia lah. Usia udah di atas 60, ngapain ngurus-ngurus cucu? Boleh sih, cucu perhatikan, tapi wajar, jangan berlebihan. Toh sudah ada ibu bapaknya. Demikian juga kita tidak perlu khawatir, waduh bagaimana engkau nanti bisa hidup. Jangan khawatir, kita pun dahulu, waktu anak-anak, tidak pernah ibu bapak kita mengkhawatirkan kita. Ternyata kita bisa hidup sampai saat ini. Siapa yang mengurus? Allah. Jadi kita pun tidak perlu mengkhawatirkan anak cucu kita itu akan bagaimana nanti. Serahkan saja kepada Allah. Serahkan saja kepada Allah. Ini kadang-kadang kan kita menumpuk-numpuk kekayaan untuk siapa? Untuk anak cucu gitu. Memang anak cucu akan diurusi kita terus, kan kita akan mati juga. Biarkan saja Allah yang ngurus nanti. Nah, itu sekali lagi cara berpikir kita ini yang harus kita ubah. Jadi sebaiknya usia-usia udah 60 kan sudah menjelang kematian itu. Sebentar lagi juga udah bau tanah itu, Pak. Kita, ya saya juga termasuk ya, udah 60, masuk kepala 6, Pak. Nah, itu marilah kita lebih menyibukkan dengan kegiatan menjelang kematian. Siapkan diri kita ini. Makin rajin ke masjid gitu kan. Makin banyak kita melakukan ibadah kepada Allah. Urusan dunia ya boleh sekedarnya saja. Kita memang butuh hidup, ya silahkan. Uruslah dunia itu, tapi jangan berlebih-lebihan. Biasa-biasa saja. Jangan seperti waktu usia kita 40-an. Waktu 40-an atau ke bawah 30-an, ngurus dunia itu berlebih-lebihan kan. Sehingga kadang-kadang tertinggal sholat juga. Itu sudah masa lalu. Nah kalau sudah usia-usia menjelang kematian itu jangan sampai ditinggalkan itu sholat. Ya mudah-mudahan tabungan kita makin banyak. Karena sekali lagi nilai sholat itu jauh lebih besar dibanding dengan sekedar memperoleh dunia. Sholat subuh atau qobla subuh saja itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana sholat duhur? Bagaimana sholat subuh? Bagaimana sholat asar? Lebih hebat lagi nilainya. Hanya kebanyakan kita tidak mengetahui, tidak menyadari. Padahal itu yang paling utama, paling mulia. Lakukan dengan cara yang dicontohkan Rasulullah. Rasulullah selalu berjamaah sholatnya. Gitu. Nah, demikian juga untuk orang-orang yang nantang. Kan suka ada yang nantang. Bagaimana itu siksa dan sebagainya. Wala yastakjilu nakadzalik. Jangan coba-coba nantang. Minta disegerakan itu siksa. Pasti akan datang waktunya nanti. Misla danubi ashabihim fala yastakjilun. Akan dapat bagian siksaan, maka akan sama seperti begini dulu. Zaman saya sekolah, mulai saya sekolah sampai selesai sekolah, loh presidennya tidak rubah-rubah, Pak Harto saja teruskan. Sehingga dalam pikiran kita itu, itulah yang akan jadi pemimpin Indonesia selama-lamanya Pak Harto. Artinya, presiden itu adalah Pak Harto terus. Kecuali yang mengalami zaman Bung Karno itu mungkin lain ya.
terjadi pergantian dari Soekarno kepada Soeharto. Tapi kalau saya sejak masuk SD sampai selesai universitas, tuh Pak Harto terus, sehingga anggapan itu kan Pak Harto terus. Ternyata jatuh juga Pak Harto, selesai juga Pak Harto. Nah, anggapan-anggapan itu saya kira bisa jadi mungkin menghinggap kepada kita serasa nikmat saja hidup di dunia terus itu tidak akan berakhir itu kan. Tapi ingat satu waktu akan berakhir. Sama seperti banyak Indonesia termasuk si penyiar-penyiar TV itu sewaktu diganti dari Pak Harto kepada Pak Habibie ucapkannya presiden itu tetap saja Presiden Soeharto karena kebiasaan. Padahal harusnya Presiden Habibie gitu kan. Itu di siaran-siaran televisi. Nah, demikian juga kita menganggap bahwa kita itu akan hidup terus. Ternyata loh makin hari makin tua kita juga. Kemarin itu masih jag-jag waringkas. Sekarang habis duduk begini aja berdiri itu susah ini kaki kita itu kan Pak. Beda dengan waktu muda kan langsung saja berdiri. Tapi kalau sudah tua begini coba silakan berdiri nanti kan rada nyeri itu kan sekitar kaki kita. Artinya terjadi perubahan dan perubahan itu adalah sesuatu yang niscaya bagi kita akan selalu berubah. Nah, sehingga dengan demikian itu jadi pelajaran bagi kita, ikutilah perubahan dan perubahan itu pasti akan terjadi di kita dan kita tidak boleh anti perubahan. Berubah sesuai dengan seharusnya. Saya kira begitu barangkali dari penjelasan ayat ini, tapi ada satu video yang boleh kita tonton sebelumnya. Sebentar. Ini kok tidak muncul.